Yang kami hormati Frater Kepala Sekolah SMPK Angelus Kustos, bersama staf dan Bapak Ibu Guru, dan yang kami hormati juga Bapak Kepala Sekolah SDK Santo Xaverius Bapak Valen, bersama staf dan Bapak Ibu Guru, dan yang kami kasihi seluruh siswa dari SDK Santo Xaverius dan juga SMPK Angelus Kustos. Selamat pagi, salam sehat, salam damai dalam Kristus untuk kita semua. Pertama-tama kita lambungkan puji dan syukur atas kemurahan Tuhan, bahwa pagi hari ini kita diberikan karunia rahmat kehidupan serta kesehatan. Dan secara khusus pagi hari ini kita memiliki kesempatan yang begitu berharga sebagai manusia beriman. Kita akan mengikuti perayaan Ekaristi atau Misa Kudus, di mana beberapa intensi yang akan kita unjukkan melalui perayaan Ekaristi ini, yaitu yang pertama, kita mengucap syukur atas akan berakhirnya tahun pelajaran yang sudah berlangsung, yaitu tahun pelajaran 2021-2022. Kita mengucap syukur atas segala berkat dan pengalaman yang sudah kita lalui bersama sebagai pendidik, tenaga kependidikan maupun sebagai seorang pelajar. Semoga semua pengalaman menjadi berharga dan membantu kita untuk semakin bermanfaat bagi sesama kita. Yang kedua, kita mohon berkat untuk persiapan penilaian akhir tahun yang sangat penting untuk siswa kelas 1 sampai dengan kelas 5 SD, dan kemudian juga untuk siswa kelas 7 dan 8. Dan juga kita mengucap syukur bahwa masa studi untuk kelas 6 SD maupun kelas 9 SMP akan berakhir. Dan juga kita akan mohon berkat untuk kelancaran persiapan PPDB di tahun ajaran baru. Dan juga kita akan berdoa untuk para frater, di mana akan mengikrarkan kaul kekal dan juga merayakan ulang tahun 25 tahun maupun 40 tahun hidup membiara nanti pada hari Sabtu. Semua intensi kita akan satukan dalam kurban Ekaristi. Bapak Ibu, para siswa sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita agar kita berkenan di hadapan Tuhan dan doa-doa kita akhirnya dikabulkan. Mari kita bersiap diri, kita berdiri, kita akan melambungkan lagu pembukaan bersama-sama. Agunda memuji Engkau ya Tuhan dan mewartakan nama-Mu kepada saudara-saudaraku. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Brother, Bapak, Ibu Guru, dan adik-adik yang terkasih, hari ini kita bersama-sama ingin mengucap syukur atas berjalannya tahun ajaran 2021-2022 bagi SD Saverius dan juga SMP Angelus Kustos. Bersyukur juga karena masa studi kelas 9 akan berakhir dan juga mohon berkat persiapan penilaian akhir tahun bagi siswa kelas 1 sampai dengan 5 SD dan kelas 7 dan 8 SMP. Juga mohon rahmat dan berkat untuk kelancaran PPDB tahun ajaran yang baru. Kita juga bersyukur atas frater-frater yang berkarya di tempat kita dan juga mohon berkat untuk para frater yang akan mengikrarkan kaul kekal dan juga merayakan pesta perak 25 tahun maupun 40 tahun hidup membiara pada hari Sabtu nanti. Mari kita hening sejenak menyadari kelemahan, kurangan dan dosa kita mohon ampun kepada Tuhan agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sumber kekuatan dan harapan kami, kepada siapa kami akan lari mencari pertolongan selain kepadamu? Pada hari ini kami menghadap hadirat-Mu dengan penuh kepercayaan untuk mengaturkan syukur dan mohon bantuan-Mu. Berilah kami penerangan akal budi, kelancaran dan semangat belajar, serta ketabahan dan kejujuran, sehingga siap menghadapi penilaian akhir tahun dengan percaya diri dan akhirnya mencapai hasil yang kami harapkan. Sebab Engkaulah Allah kami yang penuh cinta kasih, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, terjadilah kerusuhan di kota Berea. Maka Paulus pergi dari sana. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di kota Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius, supaya mereka selekas mungkin menyusul Paulus. Di Athena, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab
ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, "Kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberikan kepada kamu." Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Maksudnya, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan juga oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak, atau batu, ciptaan kesenian, dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil dan menghakimi dunia dengan perantaraan seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, ada yang berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama dengan mereka. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Demikianlah sabda Tuhan. Besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak mengagungkan Dikau lama-lamanya.
bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Bab 16 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga berkat pewartaan Injil suci ini diteguhkanlah iman kita. Amin. Frater, Bapak Ibu Guru, saudari-saudara yang terkasih, adik-adik, selamat pagi. Yang streaming juga selamat pagi. Hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Pertama, atas rahmat yang Tuhan berikan selama masa pembelajaran 2021-2022. Meskipun lebih banyak belajar di rumah selama tahun ini, tapi kita bersyukur bahwa semua masih boleh berjalan dengan baik. Dan hari ini kita juga memohon berkat Tuhan untuk persiapan PAT, penilaian akhir tahun bagi kelas 1 sampai dengan kelas 5 SD ataupun kelas 7 dan 8. Pertanyaannya, para saudari dan saudara yang terkasih, adik-adik, kalau kita datang kepada Tuhan memohon berkat Tuhan, sudah siap ujian belum?
yang di sini? Belum. Jadi kalau sudah minta kepada Tuhan, Tuhan pokoknya saya sudah sembahyang loh hari ini ya. Berarti besok saya harus bisa mengerjakan tugas dengan baik, begitu? Kurang lebih begitu ya. Jadi tidak belajar ya? Oh, masih tetap belajar. Ya, saya kira lalu pada akhirnya setiap yang kita minta kepada Tuhan bukan datang tiba-tiba. Tetapi bahwa kita pun harus menunjukkan niat baik hidup kita. Kita harus menunjukkan semangat kita juga dengan belajar tentu saja. Ya. Kemarin saya ketemu dengan salah satu anak SMA kalau tidak salah di gereja. SMA atau SMP yang coklat-coklat apa coklat? SMA ya, SMA. Saya tanya, kapan ujian? Sekarang sedang ujian Romo. Bisa enggak? Ya enggak juga sih. Jawabannya itu ya enggak juga sih. Kadang kita kalau sudah berdoa kepada Tuhan, lalu kemudian pasrah bongkoan itu bahasa Indonesianya apa ya? Menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Ya toh? Pokoknya Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah memohon kepadamu, sudah. Kalau nanti tidak bisa itu salahmu, ya toh? Kalau nanti berhasil dengan baik itu usahaku. Nah, begitu enggak? Begitu enggak? Enggak ya? Nah, syukur kalau tidak, ya toh? Syukur kalau tidak. Karena pada akhirnya kita juga harus ambil bagian dalam karya baik itu. Kita tidak hanya sekedar mengatakan Tuhan, pokoknya saya minta semuanya menjadi baik, ujian saya berhasil dengan baik, tetapi juga kemudian kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, semoga kami boleh melaksanakan ujian dengan baik, dan kami juga akan mengusahakan dengan sebaik-baiknya. Bacaan Injil dalam seminggu terakhir ini, karena besok kita akan merayakan hari raya kenaikan Tuhan, yang lain belum naik kelas, Tuhan sudah naik kelas duluan. Ya, nah, bacaan Injil seminggu terakhir ini adalah pesan-pesan terakhir Yesus. Tetapi bahwa dalam segala pesan terakhir itu hendaknya kamu saling mengasihi dan sebagainya itu, pada akhirnya Yesus mengatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Tetapi bahwa aku akan mengutus roh penolong, akan meminta kepada Bapakku roh penolong, roh penghibur yang akan menunjukkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tetapi berarti juga bahwa tanggapan kita mempersilahkan Roh Kudus hadir dalam hidup kita, mempersilahkan Roh Kudus hadir dalam rencana-rencana hidup kita juga menjadi penting. Saya tidak tahu teman-teman ini kalau misalnya pas sedang belajar sembahyang dulu enggak? Wong muridnya waktu itu gurune ya. Ada yang langsung mengatakan tidak gitu. Kadang kita lupa hal ini ya, kadang kita lupa. Apalagi kalau sudah besok ujian ya sudah langsung membaca gitu, langsung belajar. Sekarang wah besok begini, besok pas waktunya ujian lupa semua. Kalau pas sedang ujian, kalau di sekolah kan selalu doa bersama pagi-pagi ya, tetapi secara pribadi sembahyang enggak? Sebelum ujian, sebelum buka teks soal itu ya, sembahyang enggak? Jangan-jangan doanya Tuhan semoga soalnya mudah semua. Semoga soalnya mudah semua ya. Tetapi bahwa kemudian kita tidak boleh melupakan peran Allah ini dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh melupakan peran Roh Kudus di dalam pembelajaran kita. Maka meskipun Tuhan mengatakan Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian, Tuhan akan mengutus roh penghibur, roh penolong kepada kita, kita juga harus mempersilahkan roh itu hadir di dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Membuka hati kita, berdoa juga kepada Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatu, baik itu belajar maupun juga ujian. Maka para saudari dan saudara yang terkasih, saya kira lalu kemudian memang menjadi pas, menjadi penting ketika kita yang pertama hari ini bersyukur bahwa semuanya boleh berjalan dengan lancar selama 2021-2022. Ya toh, bukan berarti nyogok Tuhan Allah, ya toh. Tuhan saya bersyukur dulu, habis itu masih ada permintaan berikutnya. Ya toh.
Permintaan berikutnya, saya masih ada ujian besok, ya toh. Ujian kenaikan kelas. Maka Tuhan kan tadi sudah bersyukur, sekarang jangan lupa besok temani saya lagi, ya toh. Besok dampingi saya lagi supaya kemudian ujian bisa berjalan dengan lancar. Kita bersyukur kepada Tuhan, tetapi kita juga mempersilahkan Tuhan hadir dalam hidup kita, dalam proses pembelajaran kita dan juga dalam persiapan-persiapan kita. Dan kesediaan kita untuk mempersilahkan Roh Kudus itu juga harus diwujudkan di dalam bagaimana kita mengusahakan dengan baik, kita belajar dengan baik, supaya kemudian semuanya bisa kita jalani dengan baik juga. Kalau tadi di awal doa pembukaan, tadi juga didoakan bahwa kita supaya jujur, supaya kita bijaksana mengerjakan, supaya kita juga mengerjakan dengan baik. Saya kira semangat-semangat itu yang harus menjiwai seluruh proses pembelajaran kita dan juga usaha kita untuk persiapan PAT ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kita juga mohon berkat-Nya agar kita juga senantiasa mampu dan mau menyiapkan diri, membuka hati untuk kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Doa umat. Allah Bapa di surga, kami putra dan putrimu ingin menghaturkan doa-doa yang menjadi kerinduan harapan hati kami. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkannya dalam kemurahan-Mu. Bagi gereja, persatukanlah kami murid-murid yang percaya kepadamu, dan hindarkanlah kami semua dari malapetaka yang dapat merusak iman dan persatuan kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi frater kepala sekolah, para guru, dan karyawan-karyawati, berkatilah mereka semua yang telah mengabdikan dirinya dalam mendidik dan membantu kami di sekolah SMPK Angelus Kustos. Semoga Engkau tetap memberikan rahmat kesehatan, kesetiaan, dan kesabaran kepada mereka dalam mendampingi kami untuk menjadi anak-anak yang berguna bagi keluarga, bangsa, dan gereja. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk keberhasilan ujian, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan dalam menghadapi penilaian akhir tahun. Semoga kami bertanggung jawab atas kesempatan yang kami miliki sebagai seorang pelajar. Semoga kami juga mampu mempersiapkan diri kami dengan baik untuk menghadapi semua ujian tersebut. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk kelancaran masa studi kelas 9 selama 3 tahun. Semoga Tuhan berkenan membimbing dan memberkati para siswa kelas 9, agar proses kelanjutan studi mereka di tingkat lebih lanjut berjalan dengan lancar dan membawa berkat bagi peserta didik, orang tua, dan sekolah. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kami para peserta didik, ajarilah kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan tekun dalam proses pendidikan. Semoga kami tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang telah kami miliki. Berikanlah kami semangat dalam belajar. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para siswa kelas 1 sampai dengan kelas 5 SD Saverius. Kiranya Engkau juga senantiasa mengutus Roh Kudus-Mu pada mereka, agar mereka boleh mempersiapkan PAT dengan baik. Kami mohon. Ya Bapa, demikianlah doa dan permohonan hati kami yang dapat kami haturkan kepadamu. Sudahlah Engkau mengabulkannya dalam kemurahan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita persembahkan doa dan syukur kita bersama dengan persembahan Kristus di altar.
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, kuduskanlah roti dan anggur ini menjadi lambang kelimpahan belas kasih-Mu. Semoga gereja-Mu senantiasa Kau penuhi dengan rahmat misteri Paskah, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah. Sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama. Dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam altar dan anak domba. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang sudah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Sekarang aku tak dapat
Tuhan bersabda, Akulah yang memilih kamu, kamu telah kutetapkan agar pergi dan berbuah, dan buahmu tinggal tetap. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami semua mengucapkan syukur kepadamu, karena Engkau telah berkenan memberikan berkat-Mu kepada kami. Semoga rahmat belas kasih-Mu senantiasa menyertai para siswa kelas 9 dan juga kelas 6, dan secara khusus kelas 7 dan 8, dan kelas 1 sampai dengan kelas 5 dalam menghadapi penilaian akhir tahun. Segarkanlah kami di saat kami mengalami kehausan semangat, dan kami juga mohon rahmat pendampingan-Mu agar kami boleh menjalani PAT ini dengan baik. Kami aturkan semua doa ini dengan pengantaran Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, memberkati keluarga kita dimanapun berada, memberkati persiapan ujian akhir tahun kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Romo Parianto, yang terhormat Frater, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Pegawai dari SDK Santo Xaverius dan SMP Katolik Angelus Kustos, serta yang kami kasihi para siswa dari SD Santo Xaverius dan juga dari SMP Katolik Angelus Kustos. Sekali lagi marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih-Nya sehingga kita semua dapat mengikuti perayaan Misa Kudus hari ini dalam keadaan sehat. Pada saat ini kami mewakili keluarga besar SD Katolik Santo Xaverius dan SMP Katolik Angelus Kustos untuk menyampaikan limpah terima kasih yang tak terhingga kepada Romo Parianto yang
sudah mempersembahkan misa kudus pada hari ini. Limpah terima kasih juga kami sampaikan kepada para petugas liturgi, paduan suara, organis, lektor, pemazmur, dan juga tim IT yang telah menjalankan tugas dengan sangat baik sehingga perayaan misa kudus hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pegawai, dan juga para siswa, baik dari SD Katolik Santo Xaverius maupun dari SMP Katolik Angelus Kustos yang telah sudi meluangkan waktu untuk mengikuti misa pada hari ini dari awal hingga akhir dengan penuh khidmat, baik yang mengikuti dari kapel ini maupun yang mengikuti dari kelas masing-masing. Bapak, Ibu, dan para siswa, mulai hari Senin tanggal 30 Mei, kita akan melaksanakan kegiatan penilaian akhir tahun, yang mana yang dulu disebut dengan ujian kenaikan kelas. Hal ini adalah sangat penting untuk kita semua, karena menentukan para siswa bisa naik kelas atau tidak. Masih ada waktu, oleh karena itu mohon semuanya mempersiapkan dengan baik, baik para panitia PAT maupun para siswa, mohon segera dipersiapkan, baik belajarnya, jangan lupa berdoa, dan juga yang paling penting adalah jangan lupa untuk menjaga kesehatan, supaya kita bisa mengikuti kegiatan ujian dengan sehat, lancar, dan semoga berhasil dengan baik, dan nantinya para siswa bisa naik kelas. Untuk pelaksanaan PAT kali ini berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu dilaksanakan secara daring dari rumah masing-masing, sekarang akan kita laksanakan dari sekolah masing-masing. Oleh karena itu, mohon benar-benar dipersiapkan dengan baik, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan berkah dalam.